sama aku apa? harus bagaimana. Maksudnya gimana? Gimana Aku ngomong? kan aku diusir sama neneknya. Diusir sama neneknya, tapi kan majikannya tidak toh, biarin aja loh, nenek memang kerjanya Dia gitu. Iya, tapi ya Allah, aku sakit hati banget. Setiap hari dikatain bau. Katanya aku itu bau. Ya Allah, aku bau apa? Kalau dia nggak suka sama aku, ya interminate aku baik-baik loh. Gimana? Apakah aku harus telepon majikanmu atau seperti apa? Ya saya kan ini curhat dulu. Nah, saya ngomong dulu, Miss. Oke, Dengerin aku. Hawa. Ya wes, tak dengerin kamu curhat dulu. Masa anak sendiri curhat nggak boleh ya? Orang lain curhat boleh. Oke, silakan. Ayo wes ngomong. Iya, Miss, aku kan ya namanya aku juga ya pengalaman kerja jaga orang tua, tapi ya Mm-mm. masih orang tua sifatnya kayak anak-anak kayak gitu. Mm-mm. Tapi kan setiap hari dibilangin bau. Saya itu bau apa? Saya pakai hand body, saya pakai Rexona, saya pakai tawas masih dibilang bau. Saya kan sakit, Miss. Setiap hari dikatain kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Aku pun memahami katanya kalau aku bau ya, aku kan sampai di tempat sekolahan, di Mm. sekolahannya dia kan banyak teman-temannya. Aku wajar lah, aku tanya, kamu duduk di dekat aku, kamu emang nggak bau? Kamu duduk di dekat aku kan orangnya bau, aku bilang gitu. Mm. Terus dia copot masker, itu temen, ya satu sekelas itu ya, temennya di situ yang ngobrol-ngobrol itu, siapa yang bau? Dia bilang kayak gitu. Saya itu sangat bau, aku bilang kayak gitu kan. Kamu itu nggak bau? Terus dia nyium tangan aku sampai itu, Miss, neneknya nenek ya nggak tahu orang lain loh ya, kamu itu bau wangi nih, kamu pakai apa? Dia bilang kayak gitu kan. Terus? Ya saya pakai hand body. Terus dia bilang katanya, yang ngatain kamu bau itu siapa? Terus aku bilang, enggak, saya sendiri, aku nggak mau jelek-jelekin nenek aku lah ya, Miss. Saya perasaan saya ini bau, aku bilang. Terus neneknya, aku tahu neneknya kan marah ya, nggak suka gitu kalau aku ngomong kayak gitu ke orang kan. Terus waktu itu saking aku sakit banget itu, Miss, setiap hari dikatain kayak gitu, ya aku sih ya sabar ya, Miss. Terus aku ngomong gitu, nenek, kenapa sih kamu kalau deket saya bilang saya katanya bau saya tuh bau apa? Aku bilang, kamu itu badannya sangat bau gitu, saya nggak suka gitu. Terus aku bilang, kalau nenek nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa, nenek bisa cari pembantu lain yang bau wangi. Aku bilang kayak gitu. Terus? Iyalah, Miss, Iya. setiap hari saya dikatain kayak gitu kan sakit, Miss. Betul. Terus? Tapi kan saya harus sabar, harus istirahat. Terus udah gitu tadi aku nggak tahu salahnya aku nggak tahu salahnya aku di mana. Saya kan, dia masak nasi, aku kan ada nasi sedikit. Aku kan kalau aku deket-deket sama dia kan dia nggak suka sama aku. Terus yaudahlah aku menghindar. Dia terus akhirnya ambil nasi sama ikan sama daging babi digoreng sendiri. Makanya papa kan bisa sendiri. Ya udah loh, goreng sendiri. Terus udah gitu aku padahal sudah menjauh itu, kamu itu sangat bau sekali ya gitu. Aku diam aja, ya Allah ya Rabbi, aku cuman kayak gitu. Nah setelah itu kan dia marah. Selesai makan, aku juga selesai makan, dia kan pergi nggak ngomong-ngomong, aku ikutin aja, pokoknya aku kemana dia aku ikutin aja gitu ya, Miss. Nah setelah itu kan lagi nunggu lift, payungnya itu dibanting kan, dia kalau marah dibanting otomatis kan. Saya takut, saya mundur. Udah gitu liftnya kebuka, kita kan ada di dalam lift bareng. Terus dia, sana kamu pergi, jangan deket-deket saya, sana kamu pergi. Saking saya emosi tadi aku jawab kayak gini, oke, kamu nyuruh aku pergi, tidak apa, aku bilang kayak gitu. Saya sambil jawab pelan, tidak apa. Kamu ngomonglah sama anak kamu, saya suruh pergi, saya pergi sekarang, tapi kasih aku uang gaji 1 bulan, beliin tiket, saya pulang ya. Kamu bisa cari lagi pembantu yang lain yang bisa jaga kamu, yang badannya bau wangi, enggak kayak aku bilang kayak gitu tadi karena aku saking sakit hati banget. Terus
Udah gitu kan hujan gede, aku kan ya wajar kita namanya jaga punya tanggung jawab, kita punya Betul. kerjaan. Mm-mm. Aku bilang kayak gini, Nek, ini sekarang hujan gede, jangan keluar dulu yuk, kita duduk di sofa di dalam. Aku bilang kayak gitu. Terus dia, kan nggak usah ngomong-ngomong ke saya katanya. Sana kamu pergi. Ya Allah, gitu kan akhirnya kan aku jawab, ya Allah, aku cuman kayak gitu doang. Terus udah duduk sini, ayo masuk ke dalam, di luar itu hujan gede banget, mau keluar ke sekolah kan nanti nunggu terang ya, aku bilang kayak gitu kan ke dia. Dianya Pak masih marah sama aku, ya udahlah aku ikut, saya sambil berdiri, dia berdiri di depan rumah, ya udah aku ikutin. Udah gitu dia masuk, otomatis kan itu gedor apa namanya, payungnya dibanting, otomatis kan sapunya kan negor saya ya. Gini, itu nenek kamu gimana sih itu kayak gitu, gitu. Saya bilang maaf ya, saya bilang maaf, aku bilang kayak gitu. Udah Nek, kita duduk yuk di sofa yuk, gitu. Terus udah gitu dia usir saya, sana kamu pergi, jangan di sini katanya. Ya Allah, saya harus gimana gitu Miss. Bener-bener gila majikan. Gaji tinggi tersiksa beneran. Iya bener, aku tersiksa. Aku tuh ya gimana ya Miss, aku udah ditahan, udah maksudnya ditahan gitu. Demi apa ya, aku pikir ya maklum lah jaga orang tua itu, aku pun ngertiin. Tapi kok ya Allah merasa tersiksa aku gitu Miss. Ya Allah, tertekan. Makan, kalau kita masak nasi banyak diomelin, sedikit juga gimana, terkadang aku bingung. Terus kayak kemarin, ya Allah, ya Robbi, aku sampai nangis batin Miss. Dia kan ceritanya kemarin diajak pergi tuh sama majikannya sama anaknya, dari jam 10:30 sampai jam 6. Jam 1 kan saya SMS ke majikan, kan dia waktunya masuk sekolah, wajar lah kita, namanya kita punya tanggung jawab kerja, kita SMS lah ke majikan. Saya bilang maaf mem, aku bilang gitu kan. Mama sama, kan panggilnya mama ya. Aku bilang mama ada sama mem enggak, soalnya ini jam 1 harus masuk sekolah, aku bilang gitu kan. Terus kata macam nggak usah, ini lagi jalan-jalan, dia bilang katanya saya nanti jam 6 baru pulang. Oh ya udah, aku rasa tanggung jawabnya aku bener gitu Miss. Betul. Aku majikan no komentar gitu. Nah setelah itu kan otomatis nggak mungkin lah setiap kita kerja kita harus disuruh-suruh, kita juga kan punya pemikiran, kan punya inisiatif apa itu Miss. Nah itu kan saya masak kuah, dia pulang jam 6:30 malam tuh. Terus dia kan makan, setelah makan aku tawarin dia, aku bilang nenek mau ini enggak kuah gitu. Terus dia kalau aku itu masak kuah, dia langsung marah-marah nggak jelas. Terus aku, ya Allah, saya harus bagaimana, saya mau makan, saya udah lapar, akhirnya aku nggak nafsu makan Miss. Merasa tertekan gitu. Oke, paham. Oke, sekarang aku boleh ngomong? Boleh Miss. Oke, memang dari awal hubungan kamu sama majikan memang kurang baik, dan majikanmu sangat rewel. Sekali lagi, majikanmu sangat rewel. Saya tidak tahu salahnya di mana. Aku tahu kamu orangnya sabar dan pengertian, makanya kemarin tiba-tiba dibawa ke kantor, katanya di interminit kan? Ingat nggak waktu itu? Iya. Halo? Ternyata enggak kan? Jadi sekali lagi, saya tidak tahu di mana salahnya. Ya udah biarin aja Mbak, selagi dia nggak nginterminit kamu. Karena apa? Kalau dia nginterminit kamu, aku pasti minta surat bagus agar kamu bisa pindah majikan. Ngerti nggak? Jadi yang penting sampean nggak melakukan kesalahan. Karena sekali lagi, ikut saya bukan jaminan semua majikan baik, tapi setidaknya kan saat kamu terjadi masalah gitu, aku ada di belakangmu gitu loh. Yang penting ya udah dijalanin selagi kuat, nggak kuat ya udah lepasin aja. Yang penting kamu tidak mencuri, tidak memukul, tidak memberikan makanan diracun makanannya, atau melakukan kesalahan-kesalahan lain sampai memukul nenekmu. Jadi aku rasa ya namanya orang Mbak, sama aku sendiri kerja di kantor kadang-kadang ada nggak senengnya. Jadi aku tahu sampean orangnya sabar, sampean pingin curhat aja. Karena aku tadi kan udah nanya, apa aku telepon majikanmu, kamu bilang nggak usah, kamu pingin curhat aja.
Jadi aku ada data-data majikanmu, bahkan semuanya aku punya gitu loh. Ya intinya selagi sampean masih butuh ya sabar, harus gak butuh ayo tinggalkan gitu aja. Iya sih sebenarnya saya masih membutuhkan kerja gitu ya Miss. Aku cuman Ngerti, kayak aku ngerti. gitu neneknya yang dijaga. Ngerti ya. Terus kemarin waktu hari Selasa kan ke pasar ya, kemarin Selasa minggu kemarin ya, bukan hari ini. Ke pasar, saya kan nggak punya cabai, jadinya saya ajak tuh neneknya ke pasar. Pasar kan naik bisnya kan gratis, ke Junwan itu. Nah terus aku bilang, nenek yuk sekalian kita ke pasar, aku bilang kayak gitu. Sayanya itu pengen beli cabai, nggak punya cabai. Nah udah kayak gitu, kita kan di pasar kecil itu. Aku pun nggak tahu kalau di depan aku itu majikan aku yang dulu. Aku tuh kaget, kita kan jalan sama nenek, nggak mungkin kita mau pecicilan matanya, nggak mungkin kan Miss. Majikannya aku yang lama itu berhenti di depan aku, otomatis kan aku minggir terus panggil aku Ana gitu. Dia sampai melongo bilang kayak gini, Ana kamu badannya kurus sekali gitu. Terus aku bilang enggak dadai, aku bilang gitu. Dadainya pun sampai meneteskan air mata, bilang kayak gini katanya, kenapa kamu kurus sekali nah? Dia bilang gitu, majikan kamu nggak baik gitu. Terus aku bilang baik, aku bilang gitu. Akhirnya kan aku pun berkaca, dia pun menangis, dia terus peluk aku. Terus majikannya aku sampai ngomong kayak gini, kan ngomong bahasa sini, cuman aku kemungkinan sih kayaknya hau-hau itu kan kamu baik enggak gitu. Ini si anak itu sangat baik, kerja sama saya 3 tahun, jaga suami saya tuh, dia tuh orangnya sangat baik, dia bilang kayak gitu. Kenapa si anak kurus, dia bilang gitu. Terus aku bilang, nyonya jangan bilang kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan ke nyonya aku kan. Ya udah terima kasih, aku bilang ayo nek kita ke pasar, aku bilang kayak gitu kan. Jangan ngomong terus. Udah gitu dianya telepon, dia minta maaf sama aku. Terus aku bilang nggak apa-apanya, cuman lain kali kalau kita ketemu sama majikan saya jangan ngomong kayak gitu, aku bilang. Terus aku merasa nggak enak walaupun aku tahu nyonya baik sama saya, aku bilang gitu. Terima kasih, aku bilang kayak gitu. Terus aku yang ngomong kayak gitu. Terus udah kayak gitu kan dia ngadu ke anaknya. Terus aku ngadu ke anaknya, tak ngomong apa, aku nggak ngerti kan. Kan kalau sedikit-sedikit itu ngadu, sedikit-sedikit ngadu. Tapi memang majikan nggak pernah negor ke aku gitu. Terus sekarang kan itu rumahnya ada kamera kan ada dicabut, ada pokoknya diuntar-untir kayak gitu, dibolak-balikin, nanti ke tembok, ini ke sini. Terus aku saranin ke majikan, kalau kamu pengen melihat aku dan mama kamu di rumah, mendingan itu kamera taruh di pojokan, jangan taruh pojokan di atas, nanti kamu bisa lihat seluruh ruangan loh. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dianya masih nggak mau. Terus awal-awalnya itu dia majikan itu maafan banget, ada kamera sering diputer-puter. Terus kayaknya kan aku juga ada ininya ya, ada sabarnya juga ya Miss. Terus aku ngomong kayak gini, mendingan kamu taruh di atas lah gitu, jadi biar apa ya gitu, biar emang sih dia bilang katanya buat jaga mamanya, tapi saya nggak percaya jaga mamanya nggak segitunya, soalnya mamanya kan nggak suka ada kamera. Terus sekarang kan itu sudah kamera sudah dia kan ngambil piano tinggi itu kan di rumah anaknya di tempat aku, terus taruh di piano. Terus sama aku bilang udah taruh sini aja itu kameranya, aku bilang kayak gitu. Terus setiap itu diputar, terus namanya kita kalau lagi ngapa tuh dia seolah kayak ngawasin aku. Terus aku ngomong wajar lah, jangan pernah takut, saya di rumah, saya nggak bakalan ambil uang kamu, saya nggak bakalan ambil makanan kamu, saya di sini punya uang, saya kerja, saya beli sendiri, itu sudah biasa, saya bilang kayak gitu, Miss. Kayaknya ya Allah Miss, aku kadang ya Miss, kalau saya nggak butuh uang, saya nggak mungkin lah Miss, saya kayak gini, maksudnya bertahan. Aku pulang juga saya membutuhkan uang buat anak sekolah. Saya di sini bertahan, saya terasa tersiksa, tapi ya
Ya sudahlah, aku pasrahkan sama yang di atas. Semoga Mm-mm. aku bisa kuat. Mm-mm. Kalau mau, misalkan aku mau ngebreak, saya takutnya nggak bisa, aku nggak turun, anak saya masih butuh biaya. Mm. Mm-mm. Ya saya cuma minta doanya aja nih, semoga majikan saya bisa, yang aku jaga bisa berubah, bisa baik sama saya. Itu aja nih, saya cuma curhat biar hati saya itu lega. Makanya saya cuma dengerin aja, karena kamu memang tidak butuh solusi atau apapun, kamu cuma ingin meluahkan perasaan kamu aja, jadi nggak ada masalah sayang. Iya nih, saya cuma ingin curhat. Ada yang lain lagi sayang? Ya Pak. Ada yang lain lagi? Nggak ada, cuma itu aja nih, saya cuma curhat. Terima kasih ya Miss. Oke sayang. Curhatannya aku. Oke, baik. Aku Oke. minta doanya ya Miss ya. Siap. Oke, hati-hati, sukses selalu ya. Terima kasih ya. Iya sayang. Terima kasih Oke, ya Miss. yuk, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya tidak pernah berani menghakimi apapun yang dicurhatkan sama anak-anak saya, walaupun anak-anak saya khususnya dan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena saya tidak berhak untuk memberikan atau mengkomentari semua ini. Karena sekali lagi kadang-kadang memang benar ada yang cuman pingin curhat aja, ingin didengarkan suara hatinya aja. Jadi kadang-kadang mereka tidak butuh solusi. Kenapa saya kadang-kadang membawa kalian untuk bercanda? Karena saya tidak ingin kalian punya pikiran yang aneh-aneh. Jadi kenapa saya taruh di YouTube kan nggak ada yang kenal dan nggak ada yang dengar. Saya cuma ingin mengungkapkan bahwa di Hong Kong ini ada sisi gelapnya, di mana yang tidak semua orang tahu. Kenapa saya selalu bilang jangan pernah menyebutin nama siapapun juga, karena saya tidak ingin orang mengira bahwa kita membongkar aib kita, padahal tidak ya. Saya percaya ini bukan membongkar aib diri sendiri, tapi ingin mencurahkan perasaan. Karena kadang telepon keluarga, sekarang cerita sama keluarga nggak paham gitu loh. Makanya kalau sama saya mungkin kebanyakan saya juga paham, karena sampai sekarang pun sebenarnya saya seorang pembantu, dimana saya bisa melabelkan diri saya seorang pembantu adalah karena saya sampai ini masih tetap bekerja di orang. Apa bedanya saya dengan Anda? Saya itu sepertinya pembantu, kecuali saya itu bos dan sekarang ada di Indonesia. Suami saya adalah pembantu, cuman beda tempat aja ya. Suami saya jadi pembantu di pasar. Kalau dibilang kehidupan saya mewah juga enggak, karena suami saya juga punya tekanan juga di tempat kerja. Begitu juga dengan saya. Saya di sini membantu mbak-mbaknya, membantu para majikan. Saya tetap punya label sebagai pembantu. Jadi kadang-kadang saya dipanggil kungian juga, kadang-kadang saya cuma nggak dihormatin juga. Sekali lagi ya nggak ada masalah. Ada yang mengkritik saya, ada yang menghina saya, ada yang menjatuhkan saya. Bagi saya selagi saya benar, saya akan terus lanjutkan. Dan saat ada yang mengkritik saya, ya saya bersyukur, karena itu buat saya adalah teguran, dan saya akan mencoba lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan saya. Mungkin ada kata-kata kasar, kata-kata yang saya rasa tidak apa-apa, ternyata nyerempet hati kalian. Saya minta maaf. Status saya juga, kalau ada yang mengena di hati kalian, jujur saya tidak pernah menyindir siapapun, karena saya tidak ada masalah dengan siapapun. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya, Anda, dan semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Tuhan memberkati.